Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Sabtu 23 April 2022, hari Sabtu dalam Oktav Paskah. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai dengan 15. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Yesus menampakkan dirinya dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, percaya membutuhkan proses untuk mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Demikianlah yang terjadi pada para murid pada waktu itu. Mereka sampai pada kepercayaan akan Yesus yang sudah bangkit karena mereka mengalami proses yang tidak mudah. Mulai dari rasa tidak percaya, kemudian mereka mulai mencari berbagai informasi dan bukti hingga akhirnya menemukan Yesus Putra Allah yang hidup. Sang Guru setia menuntun para murid, mendampingi, membuka pikiran mereka, mengubah cara pandang mereka. Penyertaan itulah yang dibutuhkan para murid untuk sampai pada keyakinan bahwa Yesus yang disalibkan saat itu sudah bangkit. Dia adalah Tuhan dan penyelamat manusia. Yesus sendiri ikut terlibat untuk membina kembali iman mereka, bahkan mencela sikap kurang percaya dari murid-murid. Berulang-ulang Yesus menampakkan dirinya agar mereka makin percaya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagian akhir dari kisah Injil hari ini terselip sebuah pesan yang luar biasa. Yesus memberikan perintah dan tugas yang jelas. Pergi, beritakan segala makhluk. Ini bukan sebuah himbauan, harapan, usulan, ataupun tawaran. Ini merupakan sebuah perintah yang sangat jelas dan tugasnya pun sangat jelas. Tugas ini memang berat, namun Tuhan pun menyertai dengan berkat. Banyak orang lupa akan tugas utamanya sebagai murid Yesus. Pewartaan Injil kepada segala makhluk mengindikasikan bahwa pewartaan kebaikan dan keselamatan Allah bukan milik pribadi, kaum tertentu, golongan, dan bangsa tertentu. Ini artinya rahmat keselamatan
harus dirasakan bukan hanya bagi manusia, tetapi seluruh alam ciptaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak untuk merenungkan Injil tentang amanat agung Yesus kepada para muridnya. Isi amanat agung itu terdiri atas 3 hal, yakni pertama, perintah untuk mewartakan Injil kepada seluruh bangsa bukan Yahudi. Kedua, saran supaya jangan memaksa orang untuk dibaptis kalau memang tidak percaya. Ketiga, janji Tuhan bagi orang yang percaya akan diselamatkan dan mengalami mujizat. Semua orang Katolik sudah tentu memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanat agung Kristus dengan cara menjadi saksinya. Akan tetapi, mewartakan Injil Yesus bukanlah hal yang mudah diterima oleh banyak orang. Apalagi kalau kita sendiri tidak mau lebih dulu menjadi teladan sebagai murid Yesus yang memiliki kehidupan normal, rohani, dan spiritual yang berpusat pada Kristus. Apakah kita sudah menerapkan amanat Yesus itu kepada orang-orang yang kita jumpai, terutama kepada keluarga kita sendiri? Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah melimpahkan rahmat-Mu kepada bangsa-bangsa yang percaya kepadamu. Pandanglah umat pilihan-Mu yang telah dilahirkan kembali dalam pembaptisan. Semoga kami Kau perkenankan memperoleh kebahagiaan abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin.